Pada suatu ketika, hiduplah seorang ratu pemarah yang tinggal di sebuah kerajaan yang besar dan megah. Suatu malam, ratu tertidur dengan gelisah. Seorang wanita misterius muncul dalam mimpinya. Kau harus jadi orang yang baik hati. Jika tidak, kau akan sendirian. Ratu mengabaikan mimpi ini. Keesokan paginya, ketika ratu sedang berjalan-jalan di sekitar istananya, dia menemukan sebuah ruangan rahasia yang belum pernah dia sadari sebelumnya dan menemukan kalung emas di sana. Ratu terpesona dengan keindahan kalung itu. Dia segera mengalungkan kalung itu di lehernya. Namun berapa lama pun dia menunggu, kalung itu tidak bersinar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kalung yang begitu indah bisa tidak bersinar? Ratu memutuskan untuk pergi menemui penyihir. Penyihir itu mendengarkan ratu dengan serius. Kalung ini hanya akan bersinar pada orang yang baik hati. Kau harus menjadi orang yang baik hati. Ratu tidak mau mempercayai apa yang dikatakan penyihir itu. Dia memikirkan cara lain untuk membuat kalung itu bersinar. Dia mengumpulkan semua batu berharga di istana dan menyiapkan berbagai ramuan. Namun, setiap kali dicoba, kalung itu menjadi semakin gelap. Hari-hari berlalu. Dia menyerah dan memutuskan untuk mencoba apa yang dikatakan penyihir itu. Dia ingin melakukan 3 perbuatan baik di istana. Pertama, dia memanggil pelayan tertua di istana. Wanita itu ketakutan dan muncul di hadapan ratu. Ratuku, apakah aku melakukan kesalahan tanpa kusadari? Kudengar kau sudah lama mengalami masa sulit. Kuberi kau beberapa hari libur untuk beristirahat. Wanita itu mengucapkan terima kasih kepada ratu karena terkejut dan meninggalkan ruangan. Saat itu, kalung di leher ratu sedikit bersinar. Ratu kemudian memanggil tukang kebun di istana. Tukang kebun dengan baik merawat bunga ratu setiap hari. Tetapi, dia tidak pernah dihargai. Terima kasih untuk bunga-bunga indah di taman. Kerjamu sungguh luar biasa sekali. Tukang kebun sangat senang dengan perkataan ratu. Saat itu, kalung itu bersinar sedikit lebih terang. Untuk permintaan ketiga, ratu memanggil juru masak istana. Menyadari bahwa sang juru masak berada dalam situasi yang sangat sulit, ratu memberinya sekantong emas. Ambillah sekantong koin emas-emas ini dan segera bantulah keluargamu. Koki itu menangis karena kebaikan ini. Saat itu, kalung di leher ratu bersinar terang. Ketika ratu bercermin, dia takjub dengan kilauan kalung itu. Raja terkejut dengan perubahan ratu dan berkata, "Aku akan membawakan sarapan untuk istriku hari ini." Semua orang di istana tidak dapat mengalihkan pandangan dari ratu. Kalungku bersinar. Lihat, semua orang sekarang mengagumiku. Aku sekarang sangat dicintai rakyatku. Ratu begitu kagum dengan kilauan kalungnya, sehingga dia mulai membersihkannya dengan menggosoknya lebih keras dengan setiap perbuatan baik yang dia lakukan. Namun, suatu hari ketika dia sedang membersihkan kalung itu, tiba-tiba kalung itu putus. Ratu menangis sedih. Kalungku rusak. Tidak akan ada lagi yang mencintaiku sekarang. Namun orang-orang tetap memperlakukannya dengan baik. Tapi kenapa? Kalungku sudah tidak bersinar lagi. Kenapa kalian tetap baik kepadaku? Orang-orang istana menjawab serempak. Ratuku, kau telah menjadi orang yang luar biasa. Bukan hanya kalungmu yang bersinar, tapi juga hatimu. Pada saat itu, ratu menyadari bahwa cinta yang ditunjukkan orang-orang kepadanya bukan karena kilauan kalung itu, tetapi karena dia adalah orang yang baik. Maka sang ratu menjadi orang yang benar-benar baik dan belajar bersinar tanpa kalung itu. Di sebuah desa di hutan, seorang ibu dan anak kecilnya tinggal bersama. Hari itu, sang ibu berjalan-jalan di hutan bersama anaknya. Tiba-tiba, anak kecil itu dengan rasa ingin tahu mengikuti katak. Sang ibu mencoba mengejar ketinggalan, tetapi anak itu menghilang begitu dia berbelok di depan. Aduh, kemana perginya anak itu? Pertama, dia melihat di antara semak-semak, lalu di belakang pohon besar. Tetapi, ia tidak bisa menemukannya dimanapun. Kemudian, dia datang ke tepi rawa.
Tanpa berpikir, dia memasuki rawa dan tertutup lumpur. Ketika dia juga tidak dapat menemukan anaknya di sana, dia memasuki kandang ayam di sebelahnya dan tertutup bulu. Di sisi lain, anak kecil itu yang tidak menyadari segalanya sibuk mengelupas katak. Tiba-tiba, seorang penyihir mendekatinya dan menawarinya permen. Halo anak kecil, apa kau mau permen ini? Anak kecil itu sangat takut pada penyihir. Mendengar teriakan itu, sang ibu segera datang. Tetapi ketika penyihir itu melihatnya datang, dia mengubah dirinya menjadi bentuk ibunya dengan mantra. Apa yang kau lakukan? Menjauh dari anakku. Omong kosong apa yang kau katakan? Ini anakku. Anak itu menatap ibunya dan kemudian pada wanita di sebelahnya. Tidak mengenali ibu yang di hadapannya, dia memeluk penyihir itu dengan erat. Sang ibu tidak bisa menahan air matanya. Saat mereka berdebat, peri hutan datang dengan terbang. Apa artinya ini? Yang mana ibu sesungguhnya? Aku tidak mengerti. Mungkin kita harus membawa mereka ke negeri dongeng. Di sana kita bisa mengungkap kebenaran. Para peri membawa anak itu dan kedua wanita itu ke negeri dongeng. Peri pemimpin menyambut mereka dan mendengarkan kisah mereka. Sekarang kami akan mengetahui siapa di antara kalian yang merupakan ibu sejati. Yang mana yang dijalankan anak adalah ibu sejati. Kedua wanita itu setuju. Anak itu berlari ke penyihir. Melihat ini, sang ibu berkata dia perlu mandi. Dia dengan cepat membersihkan diri dan meminta tes lain. Lakukan satu tes lagi, sekarang dia akan mengenaliku. Para peri meminta masing-masing dari mereka untuk menyiapkan makanan yang diinginkan anak. Pertama, ibu sejati menyiapkan hidangan nasi yang enak dan anak itu memakannya dengan senang hati. Kemudian, penyihir itu menggunakan kekuatannya untuk menyiapkan kue coklat yang besar dan luar biasa. Ketika anak kecil itu melihat kue ini, dia menjadi aneh. Tapi ini tidak adil, semua anak menyukai itu. Para peri mengatakan tes telah berakhir dan memberikan anak itu kepada penyihir. Sang ibu terseduh-seduh dan ingin memeluk anaknya untuk terakhir kalinya. Para peri mengizinkannya. Saat anak itu memeluk ibunya, dia menyebutkan, "Mama." Kau lihat, ia mengenali aroma tubuhku. Ketika penyihir melihat mereka, dia segera memisahkan ibu dan anak itu dan mencoba membawa anak itu pergi. Tunggu dulu, kau peluk dia juga. Penyihir itu memeluknya, tetapi anak itu tidak menginginkan penyihir dan mendorongnya pergi. Anak kecil itu mulai menangis. Ibu. Oh, dia panik. Kemarilah, biar aku peluk. Pada saat itu, para peri memasang dinding ajaib besar di depan penyihir. Saat penyihir marah, penampilannya berubah dan dia berubah menjadi penyihir. Takkan ku berikan anak ini. Para peri mengangkat anak itu ke udara dengan sihir dan menempatkannya di pelukan ibunya. Dan mereka mengunci penyihir di kandang. Dengan bantuan peri, ibu dan anaknya membuatnya dengan aman keluar dari negeri dongeng. Sang ibu memeluk anaknya dengan erat dan berterima kasih kepada para peri karena membuatnya tetap aman. Kami berterima kasih telah menunjukkan kepada kami seberapa dekat kejahatan dengan kami. Maka ibu dan anak kembali dengan bahagia ke desa mereka. Karena cinta dan kasih sayang sejati selalu menang atas kejahatan. Di sebuah tempat nun jauh di sana, hiduplah sepasang suami istri yang sudah lama tidak dikaruniai anak. Setelah 7 tahun lamanya, keajaiban datang dan mereka akhirnya memiliki anak. Orang tuanya sangat menyayangi putranya yang bernama Jaden melebihi apapun. Apapun yang Jaden inginkan, ayahnya langsung mewujudkannya. Ketika Jaden bosan, orang tuanya langsung menghiburnya. Jaden termasuk anak yang sangat beruntung. Selama bertahun-tahun, Jaden tak pernah mengerjakan pekerjaan rumahnya dan membohongi keluarganya. Keluarganya jadi sangat sedih akan hal ini. Di sisi lain, di atas langit di mana orang-orang tidak dapat melihat, ada sebuah kerajaan dari perasaan buruk. Pada hari itu, raja dari kerajaan itu memanggil para peri. Peri malas,
peri sombong, dan peri pembohong. Ia memperlihatkan Jaden dari atas dan berkata, ia tidak melakukan pekerjaan rumahnya, curang dan pembohong, dan dia sangat angkuh. Ketiga peri itu dipuji oleh raja karena melakukan tugasnya dengan baik. Namun, ia tetap mengingatkan kepada ketiga peri itu agar Jaden tetap dengan kebiasaan buruknya. Kami akan melakukan yang terbaik, Tuan. Jaden sekarang berumur 14 tahun. Sepanjang hari, ia akan berbaring di tempat tidur dan menghayal. Ia akan meninggalkan tas pemberian ibunya untuk dibuang di pinggir jalan. Dan setiap kali ayahnya bertanya, ia akan berbohong bahwa ia tidak dapat menemukan tempat sampah. Kenapa kau berbohong, Jaden? Kenapa kau sangat malas? Apapun yang dilakukan orang tuanya, mereka tetap tidak bisa mencegah perubahan sikap Jaden. Pada suatu hari, Jaden bangun pagi-pagi. Dia pergi dan duduk di taman bunga. Dan kupu-kupu yang berterbangan di sekelilingnya membuatnya sangat bahagia. Dan tak lama kemudian, datanglah seorang tukang kebun yang menghampirinya. Anak muda, jika kau ingin kesenangan ini berlanjut setiap hari, kau harus membantuku. Terkejut, Jaden pun bertanya kepada tukang kebun apa yang diinginkannya. Tukang kebun itu pun menjelaskan bahwa jika dia tidak bisa membersihkan rumput liar tersebut akan meracuni taman dan tidak ada seorang pun yang bisa duduk bahagia seperti itu lagi. Jaden pun mulai membantunya dengan motivasi itu. Dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan rumput liar. Tidak malas, membuatnya merasa sangat baik. Pada saat itu, peri perasaan baik tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia memberi Jaden 3 cincin atas usahanya. Inilah cincin kejujuran, disiplin, dan kerendahan hati. Mereka akan membantu menghilangkan kebiasaan burukmu. Jaden bertanya kepada peri, lalu kenapa aku tidak malas hari ini? Peri perasaan baik itu memberitahunya bahwa ia memberikan mantra pembekuan pada peri perasaan buruk. Tapi tak lama lagi mereka akan mencair. Ingat, kekuatan ada pada dirimu. Ketika dia bangun beberapa hari yang lalu, terlepas dari semua upaya para peri kemalasan, Jaden telah berolahraga selama berjam-jam. Meskipun ia menjatuhkan pot-pot itu, ia dengan jujur mengatakan kepada ibunya bahwa dialah yang melakukannya. Dan akhirnya, ia dengan rendah hati meminta maaf kepada orang tuanya. Kita kalah! Dengan bekerja dengan sabar, Jaden menjauh dari kesombongan, kemalasan, dan kebohongan hari demi hari. Karena ia tahu, kejujuran, disiplin, dan kerendahan hati adalah yang utama.